kita. Terima kasih, jazakumullah khairan. Tapi saya tidak akan lama-lama, Ustaz, aman, karena akan masih melanjutkan perjalanan. Jadi seperti di dunia ini tidak boleh lama-lama. Kulfid dunia ka'annaka gharib aw abiru sabil. Orang pada perjalanan pasti tidak tergesa-gesa. Tapi tergesa-gesanya saya juga kalau sudah bicara cukup lama. Harap bersabar saja. Tadi sudah kita katakan bahwasanya orang yang mengambil dari hulu pasti jernih, sehat, kokoh, kuat. Sekarang saya nak bertanya, yang tahu jawabannya angkat tangan saja. Siapa mereka yang mengambil ilmu ini dari hulu dan terbukti sehat dan selamat? Hening. Macam ujian negara pula. Paham pertanyaannya? Paham. Nah, jawaban lagi. Sahabat. Ada buktinya. Semuanya. Subhanallah. Mulai ragu. Baru disergah begitu aja dia ragu tuh. Subhanallah. Sahabat semuanya masuk surga. Kita aja yang ikut Nabi di belakangnya masuk surga juga semuanya. Masa sahabat tidak? Ya Allah, itu. Belum punya dalilnya, Pak. Masalahnya. Nah, sahabat semuanya selamat. Semuanya selamat. Sekian banyak aliran sesat lahir di zaman sahabat masih hidup, tapi Allah selamatkan seluruh masyarakat sahabat sehingga tak satu pun yang tercatat dan terlibat mengikuti aliran-aliran tersesat. Mau contoh? Tapi kalau kasih contoh lama. Perlu contoh? Ya, bil misal yattadihul maqal. Nah, ahlan wa sahlan saya. Nah, kita di zaman sahabat masih hidup lahir aliran Khawarij. Apa ciri khasnya Khawarij? Jenggot. Apa? Rambut pendek, celana cingkrang, suka baca Quran. Antum lambat belajar namanya itu ambil dari aliran itu. Khawarij itu ciri khasnya adalah mengafirkan orang dengan dosa-dosa. Mengafirkan orang beriman karena melakukan dosa dan akhirnya menghalalkan darah sesama muslim. Pertanyaannya, apakah semua yang berjenggot, semua yang rajin baca Quran, semua yang celana cingkrang suka mengafirkan orang? Hah? Nggak ngaku. Hah? Dituduh memang. Dituduh. Tetapi tak ada bukti. Cuman kadang-kadang kalau sudah terlanjur menuduh, ya diteruskan. Alhamdulillah, dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah, sebesar apapun dosa selain syirik dan kekufuran, orang yang meninggal dengan dosa itu masih ada harapan. Nah, poin kita sekarang, ada sahabat yang terlibat Khawarij? Enggak.
Padahal lahirnya di zaman Utsman, menjadi-jadinya di masa Ali radhiyallahu anhu, sahabat jemaah, sampai Utsman mati syahid di tangan Khawarij. Kemudian Ali syahid di tangan Khawarij, dan hampir Muawiyah syahid di tangan Khawarij, dan banyak ulama sahabat yang syahid di tangan Khawarij. Tapi Allah jaga, tak satu pun personil sahabat yang terlibat gerakan Khawarij. Nampak? Sebab kenapa mereka selamat? Jangan tahu bilang tadi hadiahnya, oh hadiahnya belum diberi, itu masalahnya. Enggak semangat, dia lupa saya tadi mohon. Makan malam pakai apa? Lontong malam. Warna biru cukup. Oh bawa keluarga, ayolah. Baik. Kasih dia saya. Cukup saya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Tidak ada lebih tinggi dari itu. Kedua tidak mungkin saya. Nah, habis tambang pulang saya nanti. Baik. Kaum muslimin. Kenapa mereka selamat? Tidak teragu, kokoh. Ilmunya langsung dari hulu, dari Allah, dari Rasulullah SAW. Tidak dengar bisikan sianu, tak dengar subuhan siana. Semuanya, apa kata Nabi SAW berhadapan dengan fitnah? Ijtanibul firaq kullaha. Jauhi seluruh aliran-aliran itu. Makanya kalau orang bawa aliran dalam beragama, pesan Nabi, lupa lagi baru saya bilang, kalau orang dalam beragama nih bawa nama aliran, maka jauhi. Maaf, kami tak mau terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan subhat. Kami juga tidak mau bingung oleh banyak pendapat. Kami ingin gerakan apa? Kami ingin jemaah yang subhanallah, yang selamat. Siapa? As-sahabatu radhiyallahu anhum. Datang lagi Syiah. Pakai aliran enggak? Jadi kalau ada orang membawa Syiah ke sini, tuan-tuan terima? Hah? Profesor doktor weh. Masa mungkin salah profesor doktor, orang cerdas? Hah? Ustaz, Abu Jahal juga sekelas profesor doktor. Mana yang pintar, Profesor Doktor Abu J daripada Profesor Doktor Abu Jahal? Bapak ragu kasih nilai. Saya pastikan Abu Jahal lebih pintar. Profesor Abu J tak pandai bahasa Arab. Abu Jahal pandai bahasa Arab. Dah. Sah. Abu Jahal bicara tentang Nabi langsung punya bukti fisik, penelitian langsung di lapangan. Profesor Abu J, hah? Entah dari mana dia dapat. Mungkin dapat wangsit dari. Nah, J ini bukan nama inisial, saya buat-buat saja. Jangan cari-cari nanti siapa Abu J nama. Ini saya hanya buat ilustrasi saja. Nanti tidak jadi dengar apa dan siapa Abu J ini kan dicari-cari pula, dicocok logikan pula nanti. Nah, itu hanya ilustrasi saya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Syiah lahir di masa sahabat masih hidup. Kalau menurut Ibnu Hajar masih hidup lebih kurang 35.000 sahabat. Banyak apa sedikit? Mana lebih banyak di kita yang malam ini? Hah? Mereka 35.000 kok selamat, kita 35 orang nggak bisa selamat. Apa juru selamatnya mereka? Mereka tidak mengambil ilmu melalui aliran. Saya bawa aliran Syiah. Tunjuk tangan. Enggak ada, alhamdulillah. Nah, syukur. Kalau ada yang bawa menjajakan aliran Syiah di sini, bilang
maaf kami tidak mau tersesat jalan. Jelas. Makanya as-salafus salih, as-sahabatu radhiyallahu anhum selamat, karena mereka ingat betul selalu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhi seluruh aliran itu. Jauhi seluruh aliran itu. Makanya ketika terjadi fitnah, coba lihat antara dua sahabat besar. Siapa? Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ini orang-orang luar biasa kaum muslimin. Ali adalah yang pertama tadi kita katakan masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ayahnya tak mampu buat keputusan, dia masih kecil bisa mengambil keputusan. Mana hebat ayahnya tuh dia? Mana lebih hebat, ayahnya Abu Talib atau Alinya? Ali lebih hebat. Masuk dari jajaran 10 orang dijamin masuk surga. Dia absen namanya. Ya Allah ya Rabbi, ingin antum hidup masa itu? Berat, kau tak akan sanggup. Biar mereka saja. Iya, itu tak akan sanggup. Ada seorang sahabat, Imran ibn Husain atau selainnya, salah seorang muridnya di kalangan tabi'in mengatakan kepadanya, ia dalam rangka menyebut kelebihan para sahabat. Tabi'in memang paham kedudukan sahabat itu. Apa katanya? Enak niatlah tuan-tuan dulu bisa hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa berjihad bersamanya, bisa haji bersamanya, bisa umrah bersamanya, bisa bercengkrama dengannya, belajar kepadanya. Apa kata Imran bin Husain setelah dia memuji Allah? Tentu kita bersyukur. Cuman kata beliau, la tatamannau syai'an qad najjakumullahu min. Jangan kamu berangan-angan menghadapi ujian yang kalian telah diselamatkan Allah daripadanya. Walaqad ra'aituna wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yuqalu lana inna abaka finnar wa ummaka finnar wa aba'uka wa ajdaduka finnar. Dulu kami bersama Nabi, awak ikut Nabi ini, tapi Nabi bilang ayah awak di neraka. Jangankan katakan ayah kita neraka, ustadz saja yang ceramah sekali di sini bilang masuk neraka. Sedia kita? Saya ulang kembali. Kau tidak paham, saya ulang pertanyaannya. Atau ayah masih hidup? Nah, saya bilang ayah mati masuk neraka. Senang tak dekat? Baru rencana bilang aja dan udah marah kan? Dan mulai natap saya dengan tatapan iya. Ayah kita yang membesarkan kita, mendidik kita dibilang masuk neraka. Padahal di masyarakatnya dulu orang agamis, orang agamis, sering membantu bikin Masjidil Haram, melayani jemaah haji dan umrah di masa jahiliyah. Masa dibilang masuk neraka? Senang dengarnya? Nah, kalau bukan karena iman yang kokoh di dada, goyah. Betul kan? Karena kita lihat hari ini, bila datang ustadz menyatakan sebulan ajarannya salah, sebulan ajarannya salah, senang tak jemaah dengarnya? Kecuali yang dibilang itu lawannya iyalah. Tapi kalau dia ikut pengajiannya lalu dibilang salah, itu ustadz itu jangan diundang-undang lagi lah. Bikin kacau masa makanya jangan kacaukan. Nah, tapi oleh sebab itu kalian dah selamat menghadapi ujian itu, dan alhamdulillah kami pun dikokohkan oleh Allah Taala karena mereka melihat langsung dari Nabi alaihissalam fakta dan bukti. Nah, baik, jelas ya. Aliran apa lagi yang lahir di masa sahabat masih hidup? Qadariyah. Lahir di tangan orang cerdas.
Ma'bad al-Juhani, mengingkari takdir. Ada penerusnya ada. Di antaranya adalah kaum Mu'tazilah, masih ada, atau Neo Mu'tazilah, masih ada yang mengingkari takdir. Ya, dengan berbagai hujjah syaitaniyah. Saya tidak mau dengarkan, nanti salah dengar tuan-tuan, nanti melekat pula dalam hati. Nah, kalau nak belajar lebih lanjut, tidak usah belajar itu, belajar sesat dulu, belajar sesat. Intinya mereka mengambil dari aliran-aliran. Jadi kalau ada nanti agama berdasarkan aliran, ketahuilah itu sangat membingungkan. Akan membingungkan. Karena masing-masing akan mengatakan dia benar. Makanya ketika ada orang yang nak mendakwahkan, memurnikan sunnah Nabi SAW, menghidupkan Al-Quran dan sunnah seperti yang dipahami oleh generasi yang selamat itu, akhirnya dilekatkan pula pada mereka gelaran-gelaran seolah-olah aliran. Padahal tidak pernah ada aliran yang seperti itu. Tidak ada aliran, sehingga dibuatkan aliran. Kalau dulu di masa-masa as-salaf, orang-orang yang istiqamah dan tidak mau mengambil ilmu kecuali dari sumber aslinya, dianggap disebut dengan istilah an-nabitah. Tahu makna nabitah? Orang-orang yang baru tumbuh, bibit yang baru tumbuh. Kalau baru mulai belajar, apa namanya? Berarti masih kanak. Kadang dilekatkan pula dengan hasyawiyah, yang paham hanya kulit saja, isi tidak ngerti. Paham sih? Jadi ditelan bulat-bulat apa yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibuat gelar hasyawiyah. Benar juga, dulu kaum munafikin zaman Nabi juga menggelari para sahabat dengan apa? Dengan orang-orang pemalas, tidak mau berpikir, orang-orang yang nak cari makan dekat-dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuduhan kaum munafikin dulu. Ya, rajin bercukuran, tapi tidak mau menggunakan pikirannya. Apa kata Al-Quran diikutinya, apa kata Muhammad ditaatinya. Kalau munafikin pandai-pandai lah dikit. Depan Nabi dianggukkan, di belakang Nabi diingkari. Yang dinyo diangguk dan diawak dilaluan. Kayak aduh isko. La ilaha illallah. Yang dinyo diangguk dan diawak dilaluan. Tidak bisa. Kaum munafikin juga begitu dulu, menggelari sahabat. Jadi gelar, enggak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar juga enggak dulu? Digelar enggak? Digelar sebagai aliran sesat juga. Apa namanya? Ini enggak ada peringatan nampaknya. Nabi digelari dengan as-sabi'ah. Itu mana as-sabi'ah? Orang yang bawa ajaran baru keluar dari agama yang mereka yakini sebagai warisan dari Nabi Ibrahim. Itu dinamakan dengan kaum sabi'ah was-sabi'in. Maka mereka bilang saba'a Muhammad bawa aliran baru. Oh, ternyata Nabi juga tidak lepas dari tuduhan dan gelaran. Bahkan Allah sendiri juga tak luput dari celaan-celaan orang-orang Yahudi dan orang-orang ateis. Apa di antaranya? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. La haula wala quwwata. Nah, apa jawab Allah?
Ghullat aydihim bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah terbentang. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau gelaran itu tetap ada, tapi apakah kita yang membuat gelar kita sendiri atau tidak? Kalau kita yang menghidupkan itulah aliran, maka kita sudah menumbuhkan aliran-aliran dalam agama. Padahal agama itu tidak biar nak selamat bukan melalui aliran, apalagi kalau hanya aliran kepercayaan. Beragama menurut kepercayaan masing-masing. Kaum muslimin, kaum muslimah dirahmati Allah. Dah tahu kita siapa yang selamat? Dah tahu? Belum? Bapak itu belum katanya. Hah? Ini macam ada orang ceramah panjang, hampir sejam dia ceramah tentang suatu subuhat. Dia bilang, ada paham bapak dan ibu katanya? Belum katanya. Tadi kita bilang kaum muslimin ketika aliran-aliran keagamaan lahir, tidak satu pun sahabat yang terlibat. Kalau tidak terlibat aliran sesat namanya selamat. Siapa generasi yang selamat? Sahabat. Apa rahasia selamatnya? Ambil ilmu dari hulu. Tidak melalui proses aliran. Jelas? Baik. Tidak melalui proses aliran. Nah, kalau demikian, kalau disuruh kita memilih antara mengikut mereka yang beragama tanpa aliran-aliran dengan mengikut mereka yang beragama mempunyai aliran, kita pilih yang mana? Terus gimana nak lewat tak ada alirannya? Hah? Tentang bertemu Allah, bertemu Rasulullah, terus di mana ketemunya? Nah, ini subhat lagi. Nah, boleh kan nak subhat tuan-tuan ini? Ya subhat. Memangnya kalian bertemu Allah dan Rasul? Nah, terus ternyata antum sudah bikin aliran baru bulan nampak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada subhat walaupun benar zahirnya, tapi menjadi subhat, yaitu kita tidak bisa memahami agama langsung kepada Al-Quran dan hadis, mesti melalui para ulama, dan kita 100% mendukung ini, bahwa kita beragama mesti mengikut para ulama. Betul kan? Betul? Baik. Bagaimana caranya antum nak belajar ilmu itu? Tentu melalui para ulama. Sampai di sini sepakat kita? Sepakat? Wajib melalui para ulama. Buktinya tidak semua orang langsung bisa mengajarkan ilmu. Betul kan? Ada ustaz datuk kita, ada ustaz, banyak ustaz lagi yang dibacakan oleh mereka dari ulama atau dari mereka sendiri? Dari ulama. Kita buktikan. Misalnya kita ambil kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Antum nak mencari ilmu tentang bab apa misalnya? Tentang apa misalnya? Dalam agama ini? Tentang niat misalnya. Yang mudah aja dulu ya. Yang mudah. Nah. Taib. Di mana kita dapatkan Sahih Bukhari?
dibuka di halaman pertama atau hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Sah? Iya enggak? Bab apa namanya? Hah? Bab bad'il wahyi, ahsant. Bab tentang awal permulaan turunnya wahyu. Baik. Sekarang pertanyaannya, kita ngambil dari Imam Al-Bukhari. Kenapa kita bisa ngambil dari Imam Al-Bukhari? Itu diam semuanya. Hah? Sebab Imam Al-Bukhari mencatat hadis-hadis ini dengan tangannya sendiri. Kemudian menyebutkan sumber dari mana dia riwayatkan hadis ini. Lengkap semuanya? Lengkap. Nanti kita cek satu-satu. Bagi yang mampu, bagi yang tidak, dengar aja. Nah, kemudian kitab ini setelah ditulis diterima sejak zaman Bukhari, yang meriwayatkan dari Imam Bukhari seperti kata guru kami Syekh Abdul Qadir Al-Khadir, tidak kurang dari 140.000 orang yang mendengarkan Sahih Bukhari dari penulisnya sendiri. Ustaz, saya nak tanya sama Datuk, kalau sudah 140.000 yang meriwayatkan dari Al-Bukhari, mutawatir enggak? Alhamdulillah. Ya, kita minta tua sama yang sati kan. Nah, jadi 140.000 orang yang mendengar dari Al-Bukhari misalnya, 10 saja yang meriwayatkan sudah mutawatir. Makanya sebagaimana Al-Qur'anul Karim tidak ragu kita karena diriwayatkan dengan mutawatir, demikian juga kita membaca Sahih Bukhari tidak ragu karena kitab ini diriwayatkan secara mutawatir. Kitabnya bukan setiap hadisnya, kitabnya bukan setiap hadisnya. Jelas? Artinya sebagaimana saya yakin ketika baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, misalnya kan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yakin saya ini firman Allah, ya nak? Betul? Demikian pula ketika saya membaca hadis ini, qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan bin Uyainah qala haddatsana Yahya ibn Ibrahim Yahya ibn Sa'id Al-Ansari an Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi an Alqamah ibn Abi Waqqas an qala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Saya yakin seyakin-yakinnya ini dari Imam Al-Bukhari. Dah, soal setelahnya nanti kita bahas. Taib, bahwa hadis ini benar-benar diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jelas? Saking mutawatirnya kitab ini sampai pada kita. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika saya mengambil hadis ini dari Al-Bukhari, saya ngambil dari ulama apa tidak? Ya kita lihat dulu. Ya Pak, ya kita lihat dulu. Sekarang saya tanya, Imam Al-Bukhari siapa namanya? Orang mana? Bukhara. Ada yang kenal? Masa tadi mutawatir itu tidak kenal cuman? Ya kita dah kenal semua Imam Al-Bukhari. Ulama apa tidak? Ya ulama. Ketika saya ambil dari kitabnya yang sampai ke saya mutawatir, saya ambil dari ulama enggak? Saya ambil dari ulama enggak? Alhamdulillah. Kemudian dia meriwayatkan qala haddatsana Al-Humaidi. Siapa nama Al-Humaidi? Bilang enggak tahu biar cepat. Ini waktu berlalu. Nah, Abu Bakar Abdullah ibn Zubair ibn Humaid Al-Humaidi Al-Makki. Beliau adalah sejawatnya imam kita. Imam siapa? Asy-Syafi'i. Antum tidak suka sama Imam Syafi'i nampaknya. Ini tidak ahli sunnah di Indonesia nampaknya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Humaidi, Imam Al-Bukhari bila meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, ya,
Dari Sufyan bin Uyainah, tapi jalur banyak pasti dipilihnya jalur Al-Humaidi. Berarti Humaidi ulama apa tidak? Ulama apa tidak? Ya. Taib. Al-Humaidi merupakan dari haddatsana Sufyan. Siapa Sufyan? Ibn Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, faqihul Hijaz wa muhaddithuha, ulama fikih Hijaz dan muhaddisnya. Ulama apa tidak? Taib. Humaidi merupakan daripada Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Yahya ibn Sa'id Al-Ansari ulama apa tidak? Hah? Bilang aja lah iya, Bukhari terima nah. Dia adalah salah satu ulama di masa tabi'in. Nah, kemudian mereka dari Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, ulama fikih dan hadis di Madinah di masa tabi'in. Ini tabi'in mereka dari tabi'in. Nah, dari Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi Al-Madani, ulama apa dah? Murid Umar bin Khattab. Masa antum murid Dasman dah jadi ulama, masa murid Umar dah? Sembarangan antum. Nah, murid Umar dah antum aku sebagai ulama, murid Dasman? La ilaha illallah. Antum betul-betul enggak, aku enggak jujur menilai ulama. Qala sami'tu Umar bin Khattab, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, taib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil ilmu ini dari ulama, dari ulama, dari ulama, dari ulama, dari a'lamul ulama. Siapa a'lamul ulama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ilmu kita dari ulama apa tidak? Alhamdulillah. Lalu ketika membahas tentang niat, kita cari, bagi yang mencari, kalau tidak dengar saja dari ustaz. Nah, gitu. Kalau orang Arab ketika sebut nawai itu pasti pahamnya adalah maksud di hati. Orang Indonesia juga sebenarnya niat hati nak memeluk gunung. Nah, sambung. Apa daya piti tak ada. Nah, niat hati nak memeluk gunung, tapi duit tak ada. Ini yang punya duit yang bisa pegang gunung itu. Tidak ada dapat. Nah, jelas ya. Nah, pasti yang namanya niat dalam hati. Nah, berupaya kita mencari. Ternyata memang tak satu pun riwayat ketika Nabi nak salat, atau ketika Nabi nak berpuasa, atau ketika Nabi nak bersedekah, atau Nabi nak mengerjakan ibadah lainnya yang melafazkan niatnya. Berarti kalau itu kita ketahui secara bahasa Arab dalam hati, riwayat-riwayat dalam hati. Kalau ada yang mengatakan niat itu mesti dilafazkan, gimana sikap kita? Hah? Ditutup mulutnya? Jangan. Nah, ini ada sesuatu. Ya, kita mulai apa istilahnya? Curiga. Bapak suka curiga sekali. Mulai mempertanyakan apa dasarnya. Tapi tidak akan membuat kita ragu dengan apa yang asli ini. Sudah jelas barang ini asli, tiba-tiba ada datang imitasi, ragu gara-gara itu. Asli dari Nabi. Nabi tidak meniatkan dengan melafazkan. Sampai nanti ketemu ketika haji, Nabi mengatakan ahalla bilabbaik Allahumma hajjan. Nah, disinilah mulai terjadi persimpangan jalan karena kesalahan memahami maksud dari seorang imam, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Asy-Syafi'i mengatakan wajahara bi ihlalihi, dia menjaharkan mulai ihramnya dengan apa? Labbaik Allahumma hajjah atau labbaik Allahumma umrah.
Nah, dipahami oleh sebagian bahwa itu adalah labbaik Allahumma adalah niat. Padahal itu adalah mulai ihram bil haji, bukan niat. Niat tetap dalam hati. Makanya antum lihat sendiri antara tuntunan niat haji dengan talbiyah mulai, beda enggak? Coba enggak? Ada yang pernah haji? Ini banyak pergi haji. Haji kalak-kalul. Oh, haji udah ke Mekah alun. Oh, macam tu. Jadi kalau orang yang menuntun adab yang pakai niat yang dilafazkan, pasti tulisannya di situ nawaitu al-hajja mutamatti'an. Lanjut enggak? Atau nawaitul umrata mutamatti'an biha ila al-hajj lillah atau adaan lillahi ta'ala. Berarti labbaik Allahumma umrah atau labbaik hajjan niat enggak? Enggak. Itu yang berarti ada persimpangan di sini. Kalau kita tahu simpangnya, bagi saya yang tahu bahwa simpang ini tidak menyampaikan berbeda dengan yang dilalui oleh Nabi dan para sahabat, saya pilih yang mana? Pilih yang mana? Nih, tuan-tuan belum berani memilih juga sampai sekarang. Kalau kita tidak bisa selesai cepat kaji kita sampai pagi. Ya sampai bisa milih, tidak bisa enggak? Gimana? Sahabat Nabi dan para sahabat tadi kan sudah sepakat, yang selamat yang mana? Baik. Nanti datang subuhan. Kalau gitu bapak naik onta saja ke masjid. Kan itulah lagi. Nanti jangan pakai mikrofon, jangan pakai handphone dan sebagainya. Ini yang seperti ini, wallahu musta'an. Ini subuhan. Antum mau dengar subuhan? Saya lebih banyak lagi, kau mau? Iya. Ya kan orang kadang-kadang kan cuma dengan modal salawat bertemu Nabi, ya kan, merem dikit langsung nampak enak sekali. Awak 15 tahun, ya 3 tahun setengah awak menamatkan Sunan An-Nasa'i itu, ya 5 hari dalam sepekan duduknya di Raudhah. Tahu Raudhah? Antara mimbar Nabi dengan rumah itu Raudhah min Riyadhil Jannah. Yusuf takin ya payah masuk sekarang ke situ kan? Pakai aplikasi sekarang masuk. Kami bisa tiduran dulu di situ. Ya, baca hadis di situ. Sekali baca hadis, berkali-kali baca salawat. Tidak pernah Nabi keluar nak cium awak. Ini jarang-jarang salawat. Jangan langsung, subhanallah. Kalau saya mau, saya bisa bikin subuhan. Bisa sekarang, kenapa tidak? Ketika saya, kan itu. Ketika saya, apa Pak ya hanya bilang ketika saya? Apalagi pakai sorban saya nanti, ya kan? Ya kan, pakai sorban. Saya lebih berhak ke sorban sebenarnya. Kaum muslimin dan muslimat, tiba-tiba datang di hadapan saya Nabi SAW. Tuan-tuan pasti ngangguk-ngangguk aja. Iya, 15 tahun di situ tuh, iya kan? Gak betul? Nah, habis itu nanti tentang bertemu pula Hamzah Sayyidus Syuhada. Saya pakai SK, saya punya SK saya. Pernah tugas membimbing jemaah di dekat Syuhada Uhud dan kuburan Baqi'. Nah, ini SK saya. Saya tebar nanti. Siapa yang tidak mengirim secara beruntun akan sial nasibnya. Tuan-tuan, kalau mimpi, betul mimpi kalau bertemu Nabi, betul hadisnya bahwa bila mimpi bertemu Nabi, itu pasti bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaitan tak bisa menyerupai Nabi. Cuman yang bilang mimpi itu jujur apa enggak? Ada bukti fisiknya? Kalau ada orang bermimpi sama Nabi, ada bukti fisiknya, ada kamera, atau ada alat detektor mimpi. Siapa yang mimpi betulan, siapa mimpi karangan. Di zaman penuh subuhat ini, penuh syahwat ini, orang berdusta itu sangat mudah. Orang berdusta itu sangat gampang. Yang penting asal manusia jemaah senang. Nah,
Jadi itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita ini buktinya. Kalau saya temukan sesuai dengan bahasa Arab, niat dalam hati. Kemudian sesuai dengan seluruh riwayat, tak ada dilafazkan oleh Nabi dan para sahabat. Lalu ada sebagian mengatakan lafazkan. Atau pilih yang mana? Hah? Ya, pilih yang selamat. Karena hukum asal memang begitu. Terus yang buat itu kan lebih ramai Ustaz. Biar aja ada apa-apa. Jangan berkelahi pula kayak itu. Jelas? Nah, jadi sebenarnya ada juga salah pemahaman lagi. Dalam mazhab Syafi'i melapaskan niat, bukan mengeraskan suara dengan niat. Tahu tak bedanya? Tidak tahu juga. Memang lama ngaji jadinya. Ini sebagai tadi apa namanya contoh-contoh sampingan sebenarnya kaum muslimin. Dah. Tahu tak? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ulang qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas kan? Habis itu usolli didengar oleh jemaah semuanya. Ini namanya menjaharkan niat. Adapun yang dalam mazhab Syafi'i itu sebenarnya bukan menjaharkan niat, tapi melafazkan niat. Tahu bedanya? Melafazkan maknanya adalah seperti antum baca ketika tahiyat. Tahiyat apa yang dibaca? Baru tadi dah lupa. Atau sujud lah, kita sujud atau baca apa? Subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdi. Dibaca tanpa wa bihamdi, batal sholat nanti. Enggak paham. Terpaksa dibuat contoh. Nah, ini masalahnya. Dulu persaingan. Imamnya orang NU, makmumnya orang Muhammadiyah. Dulu, sekarang agak damai sekarang. Dulu agak ada pertarungan sedikit ya. Masa-masa kita tua dulu kan agak sengit pertarungannya. Sekarang udah damai nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah damai. Nah, salatlah imam tadi. Ketika rukuk dia bilang Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dikeraskan wa bihamdinya. Tentu terdengar oleh makmum yang Muhammadiyah tadi. Apa yang di belakang? Subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdi. Tahu bedanya melapaskan dengan mengeraskan? Tahu? Tidak tahu juga. Saya sekarang baca Subhanallah tanpa antum dengarkan, tapi saya lafazkan. Ini yang dipersisikan ulama itu. Adapun mengeraskan, terdengar di mikrofon usalli fardul isya'i arba'a raka'atin imaman adaan lillahi ta'ala, itu tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Ijma' ulama mazhab yang 4 tidak ada itu. Jelas? Tidak nampaknya. Nah, silakan dikaji kembali itu. Yang dikhilafkan tadi adalah melafazkan. Itu yang ada dalam kitab-kitab para ulama mutaqaddimin. Kalau mutaakhirin tadilah. Mutaakhirin ini kadang-kadang copy paste. Ambil dari yang tadi mana mungkin ulama zaman sekarang kontemporer, lalu dinisbatkan seorang alim kabir, lalu di copy paste dibuatkan. Wallahu a'lam. Ini yang saya ketahui. Jadi yang bersirikan adalah masalah talaffuz, bukan masalah jahar dengan niat. Kalau jahar dengan niat nggak ada pembahasan, nggak ada syariat. Intinya, kalau ada yang melakukan, walaupun ramai, kita tak pengaruh karena kita punya pilihan. Pilihan yang mana? Dari riwayat yang kita ambil dari para ulama. Jelas. Tambah contoh. Yang agak berat, sedang, atau super. Nah, ini itu masalahnya. Saya tidak tahu tuan-tuan daya apanya gimana, daya angkatnya kelas berat apalah kelas. Nanti kelas-kelas terbang dikasih berat, bahaya. Nah. Contoh yang beratlah sedikit ya, siap-siap aja ya. Yang tidak siap, yang tidak siap bukakan telinga dikit. Nah,
Dulu Nabi alaihissalatu wassalam sebelum dapat ilmu, cerdas apa tidak? Cerdas. Sepakat? Dengan kecerdasannya, beliau bisa tidak meluruskan kesesatan orang jahiliyah? Siapa yang bilang bisa? Tunjuk tangan. Ayo, tunjuk tangan. Nah, apa buktinya? Mendakwakan? Kapan itu? Kapan itu dilakukan? Sebelum berwahyu. Jadi apa katanya? Kalian jangan haji dan umrah. Setelah jadi nabi atau sebelum? Siapa yang bilang? Hah? Nabi kapan berdakwahnya? Antum sebelum berdakwah ada nyalakan orang? Terus berarti kalau sudah menyalahkan dah boleh berdakwah atau belum? Berarti belum. Nabi belum bisa memperbaiki kekeliruan itu. Sampai kapan? Ini yang saya tahu ya. Itu saya tak tahu itu, tolong. Nanti kalau antum punya bukti, tunjukkan ke saya. Nabi belum bisa menyalahkan orang Quraisy. Walaupun dia tidak ikut. Kalau maksudnya perasaan ini tidak benar, pasti. Ya artinya Nabi tidak pernah minum khamar. Sebab fitrah manusia tidak akan menerima menghilangkan akal. Sah? Nabi tidak pernah terlibat riba. Karena secara fitrah tidak mungkin hutang 1 juta bayar 2,5 juta. Sah? Nah, itu pasti itu. Nabi tak pernah menzalimi orang. Itu pasti. Tahu dia itu yang seperti itu. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Yang syirik itu kapan dia bisa perbaiki? Yang bid'ah bulan. Bisa bilang saya. Nah, kan sesatnya orang itu kan karena sesatnya orang jahiliyah karena bid'ah. Kok ragu antum ya? Sesatnya orang jahiliyah karena apa? Tidak tahuan. Tidak tahu orang vakum akhirnya tidak bisa buat apa-apa. Kalau orang tidak tahu, tidak bisa buat apa-apa. Dia tahu, cuman dia tahu, tapi tidak. Ini mau lama ngaji jadi tidak bisa cepat nampaknya. Nah, Nabi tahu mereka sesat. Iya. Dan orang-orang itu tahu tidak mereka sesat? Orang sesat tahu dia sesat. Kalau tahu dia sesat tak kata sesat. Tidak mungkin sesat orang yang tak mungkin tahu sengaja aku tersesat. Siapa yang tahu bahwa kita tersesat? Orang yang tahu, yang berilmu. Kapan Nabi baru bisa menjelaskan bahwa mereka tersesat? Setelah dapat wahyu. Nah, sekarang masalahnya orang berkeyakinan tentang sesuatu tapi tidak berdasarkan wahyu, tapi berdasarkan pikiran dan perasaan. Lalu kita datangkan untuknya wahyu dalam Al-Quran dan Sunnah, dia tolak dengan pikiran dan perasaannya. Gimana menurut antum? Saya ulang kembali, balik ke masa jahiliyah dulu. Harus jahiliyah dulu. Sesatnya orang jahiliyah dulu dengan apa sebabnya? Karena bodoh. Orang jahiliyah bodoh. Hah? Orang jahiliyah tidak bodoh, ikhwan. Orang jahiliyah cerdas. Buktinya apa?
hubungan dagangnya sampai ke Romawi. Awak ke Pekanbaru nya sampai hubungan dagang, nak cerdas pula. Nah, hubungan dagangnya, diplomasinya sampai ke Habasyah. Mereka bergaul dengan dunia internasional. Masa antum bilang bodoh? Mereka cerdas, cuman tidak berilmu. Tidak berilmu. Hari ini ada orang cerdas yang sesat. Apa contohnya? Baru tadi antum bilang. Hah? Masa antum bilang orang profesor doktor bunga? Tidak mungkin. Mungkin profesor doktor tidak cerdas? Mungkin profesor doktor tidak cerdas. Antum aja tamat SD cerdas, masa orang profesor doktor tidak cerdas? Mesti cerdas. Kan saya sudah bilang tadi, Ma'bad al-Juhani itu orang super cerdas, tapi tersesat. Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah, orang cerdas, tapi tersesat. Amr bin Ubaid al-Mu'tazili, orang cerdas, tersesat. Bahkan disebutkan di antara keahliannya di bidang bahasa Arab, bisa khutbah Jumat dia nutupkan huruf ra, tidak fasih. Pasti kalau ra dibilangnya again, maka bisa dia tidak pakai kalimat yang ada huruf ra khutbahnya. Kalau ada yang berani coba 2 menit saya kasih waktu. Ya, saya beli setiap kalimat, setiap katanya, setiap huruf dengan harga yang fantastis insyaallah. Ayo silakan yang maju. Tak pakai huruf A. Beri tausiah tak pakai huruf A misalnya. Atau tak pakai A, tak pakai K, tak apa juga. Ada yang berani coba silakan. 2 menit. Tidak usah khutbah Jumat kan 15 menit kan. Nah, ini. Tapi saking hebatnya dia bisa menghindari itu. Tak pakai huruf ra dalam khutbahnya dan orang paham apa yang disampaikannya. Nah, ada yang berani coba? Saya turunkan 1 menit. Satu kata saya hargai 100.000. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada yang berani? Tidak ada. Alhamdulillah, aman saya jadinya. Jadi kaum muslimin cerdas belum tentu berilmu. Tapi orang berilmu mesti cerdas. Berarti mana yang lebih tinggi, kecerdasan atau ilmu? Karena ilmulah yang menunjukkan kita jalan yang benar. Nah sekarang orang yang menolak sesuatu dengan pikiran, ini orang cerdas atau orang berilmu? Cerdas. Tapi orang yang menyatakan sesuatu dengan hujah dan dalil, orang cerdas atau orang berilmu? Dua-duanya. Berilmu dan cerdas. Nah, yang punya dua keistimewaan, mana yang dahulukan dan punya satu? Alhamdulillah, tamat kaji. Dah, selesai. Perlu contoh? Perlu contoh? Perlu contoh? Perlu, alhamdulillah. Jangan terkejut dah. Kalau kurang paham nanti tanya guru kita, tuan guru kita. Baik. Sekarang Nabi alaihissalatu wassalam melalui Al-Quran yang Allah turunkan dan juga melalui sunnah yang diwahyukan mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, ini kan sudah dibahas orang, kalau tidak saya bahas lagi, tapi karena ini sudah jadi konsumsi umum, ya kan? Jadi tidak ada yang disembunyikan lagi. Berarti kita harus memilih sekarang mana yang harus kita yakini, orang yang cerdaskah atau orang yang cerdas dan berilmu? Jelas? Baik. Dalam Al-Quran Nabi membacakan kepada kita bahwa Allah fis sama, Allah di atas. Nah ayat ini, 7 ayat dalam Al-Quran sudah melalui ratusan ribu bahkan mungkin jutaan otak orang-orang cerdas.
Di antaranya, ya Allah, ya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbicara pakai bahasa apa? Arab. Bahasa Arab jelas atau bahasa Arab teka-teki silang? Bahasa Arab jelas, menjelaskan. Artinya sahabat, orang awam, orang berilmu bertanya ke Nabi, lalu dijawab oleh Nabi. Paham enggak? Saya ulang kembali. Bila ada orang awam, di sahabat ada orang awam? Ada. Betul? Bertanya ke Nabi, beda enggak bahasa Nabi menjawab pertanyaan dengan bahasa orang yang alim? Tak paham. Itu aja tak paham. Saya tak pandai bicara nampaknya. Saya ulang kembali. Ya Rasulullah, apa hukumnya bertayamum bagi orang yang junub misalnya? Nah, ketika yang bertanya Abu Bakar misalnya, ini pula bahasanya. Ketika yang bertanya misalnya Abillah misalnya, tidak terkenal beliau, hadisnya hanya 1 atau 2. Lalu jawabannya pakai bahasa yang lain pula, gitu. Nah, Nabi akan jelaskan dengan bahasa yang sama. Bahasa Arab itu juga dipakainya. Seperti terjadi antara Ammar dan Umar, selesai dari suatu misi jihad, ketika pulang sama-sama mimpi pula, mimpi naik pesawat. Pada pesawat belum ada waktu itu. Tak paham mimpi naik pesawat. Ini di bawah umur semua nampaknya masih. Paham? Nah, kalau tidak paham saya lebih bahasa vulgar lagi. Nah, ya Allah ya Rabbi, mimpi basah. Nah, awak nak mengelakkan itu, tapi tuntut itu dah. Pura-pura tidak paham gitu. Tidak ada air. Tidak ada air. Apa yang dilakukan oleh Umar? Apapun yang dilakukan oleh Ammar. Dua-duanya tidak punya dalil, kecuali dalil umum. Kecuali dalil umum bahwa boleh bertayamum. Jelas kan? Bertayamum. Akhirnya karena dalil khususnya belum sampai, tentu mereka melakukan ijtihad, dan itu sah bagi siapapun. Ulama bila belum sampai dalil kepadanya, dia berhak untuk berijtihad kalau dia ahlinya. Jelas? Misalnya kita tinggi, ulama-ulama kita dulu misalnya berijtihad mereka dalam masalah tertentu, karena memang mungkin belum sampai kepada dalil kepadanya, dia berijtihad. Misalnya dulu buya-buya kami di pondok, seluruh santriwati itu disalaminya, sebab itu termasuk adab dan penghormatan. Itu yang sampai barangkali ke beliau. Semoga Allah mengampuni mereka semuanya. Sebabnya tidak pernah pula. Saya menjadikan bukti ketika kami belajar tak pernah hadis itu dibacakan ke kami. Dan ketika kami dilihat misalnya bersalaman pun tak pernah juga tegur ketika perpisahan. Anggaplah misalnya kan orang tua tidak naik ampere misalnya, iya, yang muda-muda kenapa tidak dilarang? Berarti wallahu alam ya. Ya karena kami waktu itu belum tahu, makanya kami pun tidak nanya juga kepada beliau apakah hadis ini sampai atau tidak. Kalau sempat dia baca hadisnya, tentu kita nanya cuman pemahamannya Buya gitu. Mungkin dia menakwilkan asal tak menaikkan ampere boleh salaman. Nah, tapi kalau naik ampere jangan salaman. Tahu kita berarti itu pendapat beliau, ijtihadnya. Jelas? Tapi terus terang semasa di pondok saya tidak mendapatkan ilmu itu. Lalu setelah saya belajar ke Libya, Jakarta, kemudian meneruskan ke Madinah, saya tahu banyak hadis tentang itu. Rupanya Nabi SAW tak pernah menyalami wanita yang tidak halal baginya. Kira-kira mana yang lebih tahan ampernya? Buyaka atau Nabi SAW? Pasti Nabi SAW. Dengan kesaksian Aisyah radhiyallahu anha, "Innahu amlakukum li arabih aw li irbih." Nabi itu lebih bisa menahan amper dari kalian. Jelas. Berarti mungkin belum sampai. Boleh berijtihad, tidak ada masalah. Kalau seorang alim berijtihad salah tetap dapat
Nah, tapi setelah dapat dalil masih juga ijtihad, nah, itu tidak ada uzur lagi, tidak ada uzur lagi. Hawa itu terlanjur pula tahu dalil. Terlanjur tahu dalil. Mau tidak mau wajib ditaati. Untung hati ini dengan rela menerima. Kalau sempat berontak sekali-kali dipegang juga. Ya kan santriwati sayang tak disalami kan? Allah musta'an. Untung sudah tahu. Kalau enggak, saya mewariskan lagi keliruan ilmu. Jelas? Nah, kaum muslimin. Nah, Umar dan Ammar berjihad. Umar, saya tidak melakukan apa-apa sampai bertemu Nabi dulu. Ammar tidak. Ammar kan kalau junub mandi menyampaikan air seluruh tubuh. Kalau gitu tayamum juga melumuri seluruh tubuh dengan menggolek-golek dia di tanah tuh. Akhirnya sampai ke Nabi SAW, baru Nabi jelaskan, innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha. فضرب بيديه الشريفتين على التراب ثم نفخ بهما فمسح بهما وجهه وكفيه. Sebenarnya Ammar cukup begini aja, dipotong begini ke tanah, habis itu ditiup biar nggak jadi badak pula kan. Habis itu diusap muka sekali, kemudian telapak tangan sekali. Tidak perlu bergolek. Nah setelah itu Ammar berubah atau tetap melakukan ijtihadnya? Berubah, karena memang dengan sunnah itu segala sesuatu mudah. Mana yang mudah? Golek-golek atau belum lagi menjaga aurat kan? Kan harus dilindungkan, tidak boleh ditemukan semuanya. Repot kerjanya. Apalagi ada kalajengking pula di situ. Baik. Jadi kaum muslimin inilah ilmu itu. Jadi, nah ketika sampai kepadanya dalil, dia tinggalkan ijtihad itu. Karena ini orang berilmu mesti diikuti. Kalau tadi orang berpikir, tadi baru standar berpikir, sekarang standar ilmu. Maka ilmu wajib mengalahkan pikiran. Nah, bila orang mengalahkan ilmu dengan pikirannya, ketahuilah dia punya aliran. Tapi kalau orang menuruti ilmu dan mengalahkan pikiran, insya Allah bukan orang beraliran. Jelas? Coba aliran membingungkan nanti. Nah, sekarang seluruh dalil dari Nabi SAW, kemudian Nabi diterima oleh sahabat. Sahabat mereka dari tabi'in sampai dicatat oleh para ulama hadis. Kalau tadi saya buat contoh Al-Bukhari, sekarang saya contoh dengan Imam Malik. Misalnya Imam Malik rahimahullah punya kitab namanya Al-Muwatta. Dan di antara murid-muridnya ada yang merakan kitab itu, ada yang merakan riwayat yang lain. Maka Imam Muslim misalnya Imam Muslim meriwayatkan dari Qutaibah ibn Sa'id. Kenal? Tidak juga ya. Makanya antum tuduh kami tidak pakai ulama, itu masalahnya. Nah, Qutaibah ibn Sa'id al-Hadatsani Abu Raja al-Baghlani, thiqah. Thiqah itu maksudnya mendakwang sikoh. Thiqah itu adanya istiqamah agama dan muruahnya. Qala haddatsana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik. Nah, kemudian Malik mengatakan qala haddatsana Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul qala yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir.
Nah, hadis ini sampai tidak kepada kita? Sampai. Baik. Melalui siapa? Imam Muslim. Ulama enggak? Ulama. Kemudian Imam Muslim berkata dari siapa? Dari Qutaibah. Ulama apa tidak? Ulama. Murid Imam Malik. Masa Imam Malik punya murid enggak ulama? Bilang. Taib. Kemudian Malik berkata siapa? Abdurrahman ibn Hurmuz, orang yang paling kuat riwayatnya dari Abu Hurairah setelah Sa'id bin Musayyib. Kemudian Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ulama enggak? Ulama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang pemikir yang cerdas. Dia katakan kalau turun di sepertiga malam terakhir, ini malamnya orang Papua atau malamnya orang Bukit Tinggi? Kan cerdas dia kan? Diolahnya hadis ini. Coba kalau seandainya ukuran Papua di sini belum, berarti Allah turun di sana, ngambil tempat di sana. Nanti pas itu turun boleh di sini, akhirnya turun naik terus Allah katanya. Cerdas dia kan? Cuma kecerdasan itu hanya membandingkan sesuatu yang terlihat. Kalau membandingkan sesuatu yang tak tertangkap dengan indera, itu namanya qiyas ma'al fariqah, fasidul i'tibar. Sebenarnya bisa kita jawab juga dengan dalil juga. Hari kiamat terjadi hari apa? Jumat. Jumatnya orang Tokyo atau Jumatnya orang Bukit Tinggi? Hah? Gimana? Kalau gitu enggak jadi Jumat. Enggak jadi Jumat. Kalau kiamat itu makhluk atau khaliq? Kiamat itu makhluk atau khaliq? Makhluk. Bisa menyatukan seluruh waktu dalam satu waktu. Apalagi sang khaliq. Tidak bisa dalam ilmu Allah dia menyatukan sepertiga malam Tokyo dengan sepertiga malam Washington. Tidak bisa. Antum yang terlambat mikir. Oleh sebab itu ketika kita terima hadis dari yang cerdas dan berilmu, lalu datang penolakan dari yang cerdas tanpa ilmu, kita terima yang mana? Cerdas dan ilmu. Nampaknya dah pandai memilih. Dah pandai memilih. Dah selesai. Jelas tuan? Nah. Kemudian ada orang-orang cerdas buat kaedah-kaedah yang tidak dengan ilmu, tapi dengan kan seharusnya sudah tahu bedanya ilmu dengan pemikiran kan? Nabi berpikir terus dulu sebelum dapat wahyu. Tapi pikirannya tidak cukup untuk merubah agama dan keadaan sampai Allah turunkan ilmu. Jelas ya? Sekiranya cukup demikianlah dulu. Karena tuan-tuan sudah nampaknya Masya Allah sudah bisa memilih. Kalau sudah bisa memilih tercapai target, saatnya di saat harus memilih antara ilmu dan cerdas, lawan cerdas tanpa ilmu. Adapun kaedah-kaedah kalau dia di atas mesti bertempat, antum kurang cerdas juga sebenarnya. Berapa banyak sesuatu di atas tak membutuhkan yang di bawahnya. Itu tidak nampak langit tuh. Langit berapa tebalnya? Satu lapis langit berapa tebalnya? Ada penelitian enggak? Kalau ada penelitian ke langit, saya nak ikut. Nah, tapi dengan syarat tidak ketemu malaikat maut. Tidak ada yang akan bisa menelitinya kecuali dengan ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi alaihissalam. Diriwayatkan melalui Abdullah bin Mas'ud, hadis mauquf tapi lahu hukmul marfu, insyaallah, bahwa ketebalan langit itu hanya 400 tahun perjalanan. 400 tahun perjalanan dari Bukit Tinggi Bangkinang berapa ratus tahun? Hah? Bayangkan berapa berat enggak itu langit?
Butuh dia pada planet-planet di bawahnya? Enggak. Nah, kalau Allah bilang dia di atas arsy, Allah mesti butuh pada arsy? Enggak mesti. Kalau antum bilang butuh, karena kurang sampel saja. Kurang sampel. Kalau Allah di atas arsy mesti bertempat, anak nanya ke antum punya ilmu enggak? Ada ilmu? Punya hafalan enggak? Ada hafalan? Al-Fatihah enggak hafal? Itu ada. Terus ketika antum ke WC di mana ditaruh? Ini ada yang nanya sama Syekh Abdul Aziz kan, Syekh, HP saya ini punya aplikasi Quran. Terus saya masuk WC gimana Syekh? Kata Syekh, kamu punya hafalan enggak? Punya. Masuk WC taruh di mana kepalanya? Yang enggak boleh itu kan membuka. Sah? Makanya jangan terlalu ini. Orang kadang terlalu apa? Kadang-kadang tidak boleh bernajis di badan kita. Akhirnya di kompresor dikasih sampai dalam perut kita. Yang tidak boleh itu yang di luar, yang di dalam apa? Jadi kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ilmu antum, hafalannya ada di mana? Di mana? Boleh tidak saya nanya antum, ilmu antum di mana dihafalnya? Boleh kan? Di mana? Biasa dengkul, dada, atau di otak. Ini mazhabnya ada 4 ini, mohon maaf. Ya, ada mazhab Yunani kuno. Mau tahu? Tapi agak sedikit vulgar. Tidak usah lah ya, tidak usah lah. Nah, kan akal itu ada orang bilang di dengkul. Ini kalau orang Jawa sedang marah, otakmu di dengkul katanya. Ya. Atau di sini atau di sini. Baik, dimanapun. Ada nggak tempatnya? Ada. Di bagian mana? Saya minta izin. Ada kertas bermaterai Ustaz. Kalau antum meninggal, saya minta izin meneliti, nak bedah otak di mana tempat ilmu itu dulu berada. Bisa? Kertas ini bisa juga dipakai. Mau tanda tangan? Hah? Enggak ada tempatnya. Tidak ada tempatnya. Tapi semua kita menunjuk ke sini, sah? Bila orang sudah miring akalnya, nah itu. Carilah tuntun. Tidak ada tempatnya. Ruh yang ada dalam tubuh kita. Antum bilang ruh di mana? Ruh di mana? Dalam badan, sah? Selama masih dalam badan, dia kita hidup. Taib ketika kita meninggal, ada tak bekas tempat yang ditinggalkannya? Nah, berarti menempati? Menempati? Tidak paham juga. Ulang kaji lagi di awal nanti. Dia dalam tubuh, tapi menempati? Ada tempatnya, nyangkutnya di mana? Tidak ada tempat sambutannya ada, cantolannya nggak ada. Jelas? Tidak ada tempat. Dia dalam tubuh iya, tapi bisa ditengok tempatnya di mana? Pagi ini di siku, nanti di kepala, nggak ada. Dia tidak menempati. Nah, kalaulah makhluk saja ada di sesuatu, tak mesti menempati. Bagaimana dengan Al-Khaliq? Makanya jangan lambat, jangan telmi, jangan terjemahkan, jangan terjemahkan. Jadi jangan, soalnya logika bisa dijawab dengan logika semuanya. Jadi kalau antum tidak percaya Allah turun sepertiga malam gara-gara malam tidak sama, kalau gitu jangan percaya kiamat hari Jumat. Kita sama-sama tunggu nanti. Ya, saya tidak mau sampai hari kiamat hidup. Sebab ketika kiamat tidak ada lagi orang yang beriman. Jadi jangan minta hidup sampai hari kiamat. Nah, sekira demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf, seperti yang saya janjikan, tambahan pasti lebih banyak dari tambuh lebih banyak. Aslinya. Ya, beliau berisikan tadi, Ustaz sekali semusim ke sini itu masalahnya. Nah,
Jadi sebut itu sekali lagi, saya ucapkan terima kasih khususnya pada pengurus masjid ini atas kesempatan yang diberi. Semoga semua yang saya sampaikan ini kalau benar semata taufik dari Allah, salah kekeliruan saya ingin membuka supaya kita berpikir dengan benar, ya, supaya kita berpikir dengan ilmu, ya, tanpa harus mendiskreditkan, tanpa harus musuhin, bukan maksud enggak, cuman karena masalah ini sudah dibuka terang-terangan menjadi konsep, sebenarnya kita harus memilih mana yang ilmu, mana yang hanya sekedar pikiran manusia. Tentu saya akan mengutamakan ilmu, karena tadilah sahabat itu semuanya selamat karena hanya mengacu dan mengacu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang sesat-sesat itu pasti mengacu kepada selainnya. Yang kedua, yang mengikut Nabi tidak membuat aliran, tapi mereka jamaah. Tapi kalau yang tak mengikut Nabi pasti punya aliran, dan aliran pasti membingungkan. Semakin jauh kita dari sunnah Nabi, semakin banyak aliran yang timbul di negeri kita. Makanya mungkin ini banyak aliran saat ini akibat dari sunnah yang tidak tersosialisasikan dengan detail-detailnya kepada kita. Mudah-mudahan kajian-kajian seperti ini menghidupkan kembali membangkit batang yang terendam itu, mengokohkan kita. Kalau kita sudah punya, ambil yang asli, kita tak pengaruh lagi dengan yang palsu, apalagi sama harganya sama yang palsu sama yang asli. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.